Action! Tuh. Hai semuanya, balik lagi ke podcast Cakap-Cakap GP Paulus Binjai. Nah, hari ini kita tuh mau ngebahas tentang topik yang sebenarnya udah banyak banget dibahas, cuman kayak emang berapa tahun ini lagi booming-booming aja gitu. Jadi perbincangan banyak orang. Kita hari ini membahas perspektif tentang rakyat good looking. Pokoknya apapun yang berkaitan tentang good looking, tentang privilege, kita bahas nih hari ini. Tapi, ngomong-ngomong tentang privilege nih, kalau menurutku ya Kak, siapa sih yang nggak kepengen atau nggak seneng ketika dia dapat privilege sejak lahir? Siapa sih yang nggak seneng ya kan Kak? Iya, soalnya ya gimana ya, pasti setiap manusia tuh ada banget rasa iri ya. Sebenarnya bukan rasa iri sih, kayak lebih aku juga pengen nih punya privilege yang sebenarnya nggak tahu siapa yang bikin. Mungkin oke, masyarakat yang bikin, cuma standarnya itu kayak apa, kayak gimana tuh sebenarnya kita nggak tahu, kayak apa-apa aja gitu rinciannya kita nggak tahu, karena emang standar itu semua orang punya standarnya masing-masing untuk melihat orang lain itu, oh dia betul. Iya, tapi pengen di samping itu juga punya privilege atau orang dengan yang punya good looking itu pasti ada negatifnya nggak sih Kak? Maksudnya apa ya? Ada beban tersendiri nggak sih menyandang predikat yang sebenarnya nggak tahu siapa yang nentukan gitu? Itu nggak sih? Ya, benar. Tapi gimana ya? Kalau misalnya kita ngomongin soal privilege, kalau misalnya kita melulu ngebahas, maksudnya kayak wah dia benar-benar bagus ya gitu, wah dia cakep ya, wah dia punya ini ya, wah dia punya itu ya. Itu bukannya lebih ke kitanya juga jadi negatif gitu loh. Kayaknya kita bakalan nge-stuck di situ-situ aja nggak sih, karena mikirin privilege-nya orang, padahal kitanya sendiri tuh punya kelebihan gitu loh. Dan pasti orang yang punya privilege juga pasti punya kekurangan kan, nggak mungkin sesempurna itu. Oke, kita bakalan ngebahas privilege atau good looking lebih jauh. Good looking itu kayak apa? Good looking itu kayak gimana? Kita bakalan tanyain ke gue kita. Hey Mon, good looking itu kayak apa ya Mon? Good looking itu apa Mon? Tapi bukan good baik looking melihat ya. Bukan diartikan satu kata per kata ya. Good looking ya memang penampilan yang baik ya. Penampilan yang nyaman untuk dipandang gitu-gitu sih. Menurutmu untuk jadi good looking itu penting nggak sih? Penting nggak penting, itu tergantung di mana posisi kita sih. Kalau misalnya masih pemula-pemula ya kita harus good looking, mau nggak mau. Pemula, maksudnya pemula? Gimana? Ibaratnya kayak masih mencari karir, mencari jati diri segala macam, itu pasti kita butuh yang namanya good looking. Ibaratnya kalau kita lagi cari jodoh gini kan, kalau kita udah nggak peduli sama penampilan kita sendiri, itu bakal jadi bumerang juga. Jadi menurut aku penting tuh yang namanya good looking. Menurutmu pernyataan ini sama nggak sih Bang? Penting nggak sih buat aku menjadi good looking, dan penting nggak sih buat aku menjadi cakep? Itu kayaknya dua hal yang berbeda ya. Kalau cakep itu kan sebenarnya udah dari bawaan ya, dari keturunan. Tapi kalau good looking ini tentang usaha, tentang bagaimana kita mengusahakan diri kita untuk menjadi terlihat enak dipandang mata, enak berada di lingkungan kita gitu. Jadi itu standarnya juga ya Mon? Iya. Intinya sih standar di perkumpulan itu. Ibaratnya kayak di Korea gitu kan. Kalau good looking di sana kita jadikan standar di Amerika atau standar di Medan sini, itu pasti beda. Ya tergantung lingkungan juga. Tahu sendiri Mon, ngelihat orang itu good looking dari segi apa? Pasti kau juga punya standarmu sendiri kan? Pengen tahu lah standarmu itu kayak apa. Nah, kalau tadi tuh jawaban aku secara general ya,
sudut pandang orang pada umumnya. Tapi kalau misalnya dari sudut pandangku, good looking itu ya setidaknya dia tidak mengganggu orang lain lah. Ibaratnya mengganggu itu kayak kalau kita ada di pesta, kita menggunakan baju yang rapi, menggunakan suit atau gimana, ya setidaknya tidak datang di pesta dengan celana pendek, terus tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Itu sih. Yang penting tidak mengganggu aja. Pernah ini nggak sih Kak punya cerita tentang looking yang di depan masyarakat gitu? Atau Kakak pernah ngalamin sendiri atau teman-teman Kakak gitu? Ngelihat secara langsung gitu? Jatuhnya gini sih, dipandang sebelah mata ya. Kapan itu? Akhir-akhir ini aku paling suka pakai celana pendek ya. Celana pendek bukan beli celana pendek langsung, tapi celana-celanaku yang lama, yang udah celana panjang yang udah nggak terpakai, itu kupotong. Nah, aku ada beberapa celana panjang yang kupotong, tapi panjangnya nggak sama, jadi ku sama-samain. Akhirnya cuma setengah paha gitu. Apa sih, kayak rok mini, kayak hot pants gitu. Nah itu ya udah, akhirnya aku pakai aja kan. Itu pun kayak orang apa sih gitu. Kapan itu pernah juga datang ke pasar gitu kan, beli baju apa segala macam. Dibilang udah waktunya lah celana ini ganti nak, katanya. Loh enggak loh, ini aku nyaman makainya gitu. Berarti ini bicaranya soal nyaman. Iya, maksudnya orang selalu melihat dari penampilan gitu. Maksudnya kan kalau masih baik, masih nyaman dipakai, masih kalau dibilang sopan itu kan kayak ini ya, kayak beda perspektif ya. Tapi setidaknya masih menutupi lah. Dan apa? Bagian-bagian yang ingin dilihat. Jangan memancing. Kalau kalian sendiri gimana? Ada cerita nggak? Apa ya? Ada sih, tapi aku udah lupa. Ya sama kalau gitu. Ini aja baru cerita-cerita baru-baru ini. Tentang good looking ada sih. Kalau kayak aku dulu ya di kampus gitu kan, aku punya temen yang emang good looking, emang cakep kali weh, sumpah. Kita aja Apa sama cewek Kak. Aku aja pribadi nengok dia tuh kayak, wih, emang cakep kali. Jadi lebih ini sih, dia lebih mudah banyak temennya. Orang-orang tuh jadi kayak gampang senyum gitu, kayak lebih ramah nggak sih? Jadi kayak hai, banyak yang ngedeketin lah. Ada good looking. misalnya nih Mon, aku nggak bilang kau nggak good looking ya. Oh di skip itu baru cerita lo tadi. Oh nggak dipedulikan gitu cerita. Aku mau nanya. Enggak, ini aku ngambil contoh dari cerita Gladys gitu kan. Oh karena iya. Gitu. Misalnya nih Mon, kau ada di posisi temannya si Gladys gitu. Misalnya kau jadinya good looking banget. Maksudnya ya nggak sesempurna itulah, cuman predikatmu itu orang yang good looking banget. Dan banyak yang ngedeketin. Dari kaunya sendiri, kau merasa senang atau malah risih gitu? Aku selalu ada di gini sih. Kalau misalnya kita sudah merasa paling tinggi di situ, artinya kita ada di kolam yang salah. Ibaratnya kayak misalnya gimana ya bahasnya? Kayak ikan lah. Kalau ikan di situ paling gede, udah nggak ada lawannya, berarti udah waktunya dia harus pindah gitu. Kalau menurut aku gitu. Atau pilihannya ada dua. Dia harus pindah, cari lingkungan yang sesuai sama dia, atau dia ngajakin teman-teman itu agar setara sama dia gitu. Karena aku ngerasa gini, kayak misalnya kalau di kelas, kita ngerasa kita udah paling pinter nih, nggak ada lagi yang bisa lebih pinter dari kita, ya artinya kita harus cari sekolahan yang sama-sama pinternya kayak kita gitu, supaya bisa berkembang. Kalau kita tetap berada di situ, kita akan jadi puas dengan yang namanya famous itu. Berarti nggak risih? Enggak, pilihannya ada dua. Kita harus pindah, cari ekosistem baru, atau
kita harus ngajakin teman-teman kita untuk berkembang seperti kita gitu. Terus kau pilih yang mana, Mon, dari 2 pilihan itu? Nah, itu tergantung situasi. Kalau Nah, kalau yang mendekati gitu misalnya sudah tidak normal ya, tidak nyaman, ya aku pindah. Tapi kalau masih batas wajar, ya ngajakin lah teman-teman, ayolah gini-gini, ayo olahraga atau ayo gunain produk ini, produk itu gitu. ini misalnya yang deketin. Cuma itu kan dunia cewek ya, aku kan nggak tahu. Kan kayak bisa gitu. Misalkan. Dan yang ngedeketin kau itu malah lebih banyak lawan jenis. Nah terus? Ya, terus kau nyari sih nggak? Atau malah Tunggu, ini kan kalian nanya aku sebagai aku laki-laki ya, berarti aku harus memposisikan diri sebagai perempuan. Dideketin sama gimana sih? Ya tetap jadi cowok, cuman Oh, cowok. Tapi yang deketin cewek-cewek. ya Ya, gimana ya? Tergantung juga lah, kalau misalnya mengganggu aktivitas ya nggak nyaman juga. Kalau kalian gimana kalau di posisi itu? ditanya risih nggak risih, kalau misalnya emang sampai ngeganggu aktivitas ya pasti risih lah ya Kak ya. Kakak gimana Kak? ya kalau ditanya risih udah pasti risih. Karena kalau dari Kalau mengganggu aktivitas, Riksi. risih. Maksudnya dari circle pertemanan aja ya, kita jadinya susah nyari orang yang tulus temenan sama kita. Betul. Ya, terlebih misalnya nih kita good looking, terus kita punya material yang lebih, udah pasti susah banget nyari yang tulus temenan sama kita, itu susah. Kadang-kadang orang ada loh yang berteman cuman karena good looking-nya gitu. Ya biar kayak dia famous karena dia good looking, aku mau temenan sama dia biar aku ikutan famous. Pasti risih lah. Selagi mengganggu aktivitas, pokoknya yang namanya selagi mengganggu aktivitas pasti risih. Siapapun pasti risih tuh. Itu namanya parasit. Yes. Tapi sekarang kalau mau nyari teman yang tulus gampang kok. Kayak gimana Ya, emang? temenan aja sama tulus. Nah itu Tulus tahu. seminggu, aku di dekatmu. Nggak gitu konsepnya, Bang. Tapi guys, Tulus udah punya pacar loh, sumpah. Tahu nggak sih kalian? Cari tulus yang lain lah. Iya, cari yang nama tulus yang lain. Nggak Di apa-apa. Instagram, cari di explore-nya. Tulus yang benar-benar tulus ya cuman Muhammad Tulus. Ini, pernah nggak sih dibandingkan dengan yang lebih good looking, padahal kita tuh punya skill yang lebih dari dia? Pernah nggak sih di posisi kayak gitu? Pernah nggak Sil? Mohon maaf ya Pak, guysnya siapa? Oh iya. Kalau gitu pernah lah. Cuman kapan ya? Kapannya lupa, Lama, tapi sering juga seperti itu. Karena kan sebenarnya kalau dibilang good looking, aku nggak terlalu peduli ya sama good looking. Cuman kalau ditanya penting atau nggak penting, aku akan jawab lebih penting. Kalau bisa kita prioritaskan good looking, itu akan jadi lebih baik, intinya itu. Tapi kalau pertanyaannya pernah nggak dibandingin sama yang lebih good looking padahal skill kita lebih tinggi, ya pernah. Tapi Mon, itu jatuhnya kayak ngelihat orang dari covernya doang nggak sih? Iya, kalau menurutmu nih, don't judge a book from the cover itu gimana? Ya, jangan karena melihat sampul bukunya cakep, bagus, belum tentu isinya berbobot gitu. Setuju atau enggak? Setuju. Tapi belum tentu juga yang covernya buluk, yang misalnya nih covernya cuma kayak
kertas polos doang tapi isinya nggak bermakna gitu. Ya jangan lihat itu, kita harus lihat isinya dulu, kita harus baca isinya dulu, kita harus kenal dulu gitu. Benar Tapi sih. ya kalau menurut aku itu omong kosong ya. Kenapa omong kosong? Karena di dunia ini udah ada miliaran loh orang-orang manusia lah dibilang. Udah ada miliaran, dan kalau kita mau bilang don't judge a book by the cover, harus berapa lama kita untuk nyaring itu gitu kan. Jadi kalau menurut aku, kalau bisa kita prioritaskan penampilan covernya, itu akan jauh lebih baik dibandingkan menuntut orang untuk mengenali kita, personality, skill kita, itu akan butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Jadi menurut aku ya, good looking itu sangat penting di era saat ini. Walaupun terkadang isinya kosong ya. Tapi itu bukan tergantung ini nggak sih, tergantung suasananya. Suasana gimana? Misalnya gini, kayak emang first impression itu penting ya, apalagi kalau di dunia pekerjaan pasti yang pertama kali dilihat emang penampilan kan, otomatis. Tapi kalau misalnya di dunia lingkungan gitu, misalnya kayak di lingkungan pertemanan, kan nggak yang terlalu penting-penting kali, itu nggak? Ya benar-benar. Tetap kita ngutamain yang don't judge a book by covernya kalau misalnya di lingkungan pertemanan. Tapi kalau misalnya di lingkungan pekerjaan, aku bukan sangat setuju, tapi bisa dikatakan emang banyak sekarang pekerjaan yang emang mengutamakan penampilan kita. Makanya first impression itu emang penting kali di dunia pekerjaan. Berarti step-nya itu gini ya. First impression kita ngeliat dia itu good looking atau enggak. Terus yang kedua learning by doing ya. Jadi ya udah yang penting keterima aja dulu gitu. Terus belajarnya di dalam. Iya, ada banyak gitu juga sih teman yang mainnya gitu. Tapi kalau masalah pertemanan ya, lebih enak lagi kalau misalnya kita jujur di awal nggak sih? Kayak misalnya, oh kamu tuh ternyata orangnya ini ya ceplos-ceplos ya gitu. Daripada kita baik di awal, kalem, murah senyum, tapi di belakang, bas, langsung nusuk. Cuman kalau dilihat-lihat kan emang pada begitu. Ya, itu pandai-pandai lah nyari lingkungan pertemanan. Ya, gimana ya? Makanya kalau mau cari pertemanan yang baik, datanglah ke GP, rajin-rajin. Oh, Pinter promosinya, guys. So, jangan lupa subscribe ya. Di sini orangnya baik-baik kok ya kan, Kak? Ya, boleh lah, boleh. Harusnya gitu ya. Iya, harusnya gitu. Harusnya. Terus, Mon, pernah nggak sih baru ketemu nih sama temenmu, misalnya udah beberapa tahun lama gitu nggak ketemu, terus pas ketemu lagi, dia malah mensensor gitu kayak, Mon kok sekarang kumisan sih, Mon kok sekarang jerawatan sih, Mon kok Oh jelas lah. gendutan, atau Mon kok kamu kok makin hitam gitu. Terus alih-alih dia nanya apa kabar, atau kegiatannya apa nih Mon, atau udah selesai kuliahnya belum gitu, dia malah nanyain ke hal yang bikin kita insecure gitu. Jadi bisa dibilang nggak sih good looking itu, maksudnya orang yang mendewakan good looking itu akhirnya mengucapkan kata-kata yang bikin orang tuh jadi insecure, terus kayak body shaming gitu nggak sih jatuhnya? Kalau jumpa teman yang udah lama nggak bertemu ya tentu saja pernah ya, karena beberapa minggu yang lalu aku lagi video callan gitu sama teman SMP. Bisa dibilang wah teman deket lah, sahabat gitu kan. Terus dia kaget, kenapa rambutnya pendek, padahal waktu dulu SMP kan zaman kita nakal ya. Apa yang dilarang itu yang kita buat. Jadi rambutku tuh selalu panjang waktu SMP dulu. Tiba-tiba video call, lu rambutmu kok pendek katanya. Iya, aku lagi suka eksperimen akhir-akhir ini. Pertama celana ya, celana panjang aku potongin.
Awalnya selutut, aku potongin naik terus sampai jadi hot pen. Kemudian sekarang rambut. Awal-awal pandemi kemarin, kami beli ini alat cukur rambut itu apa sih namanya tuh? Nah, alat cukur rambutnya itu kan bukan alat cukur rambut, yang alat cukur rambut itu. Mesin itu Oh, kan. gunting. Mesin Iya. alat cukur rambut. Nah, itu ya. Itu kan ada sisir-sisirnya untuk nentuin ukuran panjang pendeknya. Terus waktu aku potong, rupanya kependekan. Ya udah gitu yang tengah. Aku mulai dari tengah. Harusnya kan dari samping ya kalau di YouTube itu tutorialnya. Harus dari samping. Aku langsung dari tengah, seret. Aduh, udah pendek banget. Udahlah langsung semuanya pendekin. Itu sebenarnya sengaja nggak sih? Enggak, memang Oh, enggak. memang kalau ditarik ke belakang, yang motong rambut papaku sekarang itu aku. Oh, Ya selama pandemi ini gitu. Jadi kami nggak ke barbershop lagi. Cuma ya hasilnya pas-pasan lah dengan ilmu-ilmu YouTube. Nah, kalau ditanya kayak gitu sering, tapi kan kalau kita ngomongin masalah insecure, itu kembali lagi ke bagaimana kita menerima informasi, bagaimana cara kita merespon itu kan. Kalau aku sih malah seneng kalau ditanya, kamu gendutan ya? Aku kayak ngerasa, wah orang ini perhatian ya gitu. oh iya. Ya pula. Iya. Kan Iya kan, kamu kok ada jerawat gitu. Jadi kayak, wah ada loh yang perhatiin aku gitu, sampai jerawat itu sampai dia tanda gitu. iya, cuman kan nggak semua orang punya pemikiran kayak gitu. Tapi pemikiran kayak itu bagus gitu. Maksudnya apa ya? Apa yang ditanyakan orang jadi outputnya jadi positif. Kita ini yang nerimanya gitu kan. Cuman di beberapa orang langsung kayak mikir, oh iya ya, oh aku jerawatan ya, oh aku gendutan ya, oh aku kurusan. Jadi kayak ada yang negatif gitu. Iya sih, cuman kan di dunia ini aku selalu percaya ada namanya dualitas ya. Ada dualitas, ada panjang, ada pendek, ada gelap, ada terang, ada hitam, ada putih gitu-gitulah. Semuanya dualitas. Nah, untuk nanggepin informasi yang buruk sekalipun, kita harus pakai dualitas. Kita mau lihat dari sisi jeleknya atau sisi baiknya gitu. Kalau kita langsung menerima dari sisi jeleknya, energi kita jadi kayak kekuras gitu loh. Kayak kita akan merespon hal lain juga akan terbawa sama energi yang barusan, yang jelek ini gitu. Bener sih. Tuh, teman-teman bisa dengerin tips-tips dari Raymond nih kan. Jadi kalau misalnya dikatain gitu, di depan umum pun sekalipun, oh kamu kayak gini, ya udah, kamu kok jerawatan sekarang gitu kan. Apalagi kalau misalnya lawan jenis ya. Apalagi kalau lawan jenis yang bilang kan, kamu kok jerawatan sih, bau lagi. Loh, emang kamu sudah sehafal itu ya sama aroma badanku, gituin aja. Dibawa bercanda aja kali ya. Iya, buat positif aja. Ya siapa kan orang-orang kan nggak tahu, mungkin kita datang ke tempat itu untuk kumpul di situ, kita harus gonta-ganti angkot, panas-panasan, sempit-sempitan, bersentuhan sama orang yang mungkin memiliki aroma, jadi aromanya lengket sama kita, kan nggak ada yang tahu. Ibaratkannya orang-orang itu terlalu repot sama hasil tapi nggak mau repot sama perjuangan kita, ya nggak sih? Iya, mereka nggak peduli sama prosesnya, mereka cuma peduli sama apa yang ada di hadapan dia sekarang. Hasil akhir, pokoknya hasil akhir apa yang dilihat, ya udah itu aja yang diomongkan gitu. Tapi sebelumnya kita bahas apa ya tadi ya? Kayaknya kita udah jauh kali lah. Nggak apa-apa. Ini kan perspektif, kita kan sharingnya. Emang banyak sudut pandang apa? Bahas. Gampang ke distract nih, sorry lah. So, I can get married myself. Kalau misalnya dapat tips-tips dari Raymond. Ya, ibaratkannya apa ya, belajar mencintai diri sendiri, belajar mencintai kekurangan sendiri aja sih ya. Ya, betul. Untuk orang good looking sendiri kan pasti punya bebannya tersendiri gitu ya. Ya, mereka mungkin memang punya kelebihan, tapi mungkin karena kelebihannya mereka itu, mereka merasa terbebani. Ya nggak sih? Iya, kebanyakan kan orang-orang yang good looking atau punya privilege lah, itu kan keseringan juga nanti akhirnya kena kasus.
karena nggak kuat sama tekanannya. Cenderung ini kan nggak sih disepelekan, padahal dia emang punya skill yang emang luar biasa nih skillnya, cuman gara-gara dibarengin sama privilege atau good lookingnya, orang-orang jadi kayak oh ya dia bisa masuk gara-gara dia good looking atau dia punya privilege nih, ya iyalah dia bisa gampang gitu, dimudahin jalannya gitu kan, padahal nggak kayak gitu semuanya kan. Setuju. Mana tadi, Mon? Enggak, tadi aku mau bahas tentang self love itu loh. Kebanyakan orang-orang, bukan kebanyakan sih, teman-teman sekitarku kalau cerita itu mereka bilang pacar gini gitu kan. Cuman aku mulai mikir juga, kebanyakan dari mereka itu tidak mencintai dirinya sendiri dan mencari pengakuan, mencari cinta itu di luar. Sedangkan harusnya untuk memulai pacaran itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus sudah bahagia dulu dengan diri kita, baru kita sharing, bukan mencari kebahagiaan di luar. Betul. Ibaratnya tuh kayak jangan sampai nih ya kita menjadi beban untuk orang lain gitu. Orang lain yang jadinya ngajarin kita untuk self love kita itu gimana. Seharusnya nggak gitu ya. Seharusnya kita harus belajar self love dulu, baru deh kita mencari. Tapi kalau yang perhatikan ya, beberapa orang emang pada dasarnya butuh pengakuan nggak sih? Iya. Iya kan? Beberapa orang tuh emang pada dasarnya dia butuh pengakuan dari orang lain tentang apa yang lebih dari dirinya gitu. Dia membuat orang lain tuh harus notice sama kelebihan yang dia punya. Ada orang-orang yang kayak gitu sih kalau yang aku lihat ya. Contohnya? Misalnya? Ada lah. Mon, menurutmu kau good looking nggak sih, Mon? Nggak tahu ya, kalau aku merasa biasa aja. Cuman banyak tante-tante bude gitu bilang. Tante apaan? Guys, tante yang seaslinya, bukan tante yang kalian pikirkan. Oh, bukan tante itu. Kita ini anak Tuhan loh. Oh iya, oke. Iya. Maksudnya mamahmu. Enggak sih, kalau mama jarang. Saudara kebanyakan. Bude, tante gitu-gitu kan. Ganteng apa gitu-gitu. Padahal enggak lah. Orang rambut udah kayak gini. Bagus kok. Badan gendut. Tenang guys, kita akan good looking pada orang yang tepat kok. Maksudnya kalau udah putus dari mantan terus kita jadinya good looking gitu, guys? Bukan. Kita akan terlihat good looking pada orang yang tepat gitu. Kalau misalnya kita dilihat nggak good looking nih sama orang, ya udah anggap aja, oh mungkin dia nggak tepat nih bagiku, gitu. Jadi pembawanya. Aku punya pengalaman sih kalau itu. Jadi kayak sorry nih ya mantan, aku ceritain. Ceritain Kak. Iya, aku maafin. Jadi sebenarnya alasan putusnya sih bukan karena soal itu, cuman dia bilangnya kayak gini. Aku tuh pengen nyari yang sepadan sama aku, kata dia gitu. Aku awalnya nggak ngerti maksudnya sepadan itu apa gitu, tapi kan aku ngerti gitu. Jadi maksudnya dia pengen yang ibaratnya lebih dari aku gitu, mungkin dari segi fisik mungkin seperti itu. Mau cari yang kutilang ya? Mungkin mau cari yang lebih putih mungkin, atau lebih senok mungkin, atau yang rambutnya panjang mungkin. Ya nggak tahu. Setelah itu tadi kan buat apa ya? Buat statement kalau misalnya habis putus dari mantan jadi good looking. Sekarang udah good looking belum? Aku nggak bisa jawab. Jadi inti dari
orang-orang yang selalu menganggap privilege itu penting sebenarnya ya nggak terlalu juga, maksudnya tergantung sama mindset yang kita ciptakan sendiri. Tapi memang kita sendiri nggak bisa merubah standar masyarakat yang memang udah dibikin sama masyarakat sendiri, yang kita nggak tahu standarnya itu kayak apa-apa aja sebenarnya gitu kan. Ya mau kita pesek, mau kita kurus, mau kita gendut gitu, teman kita lebih cakep, lebih misalnya ibaratnya tuh kayak mereka punya apa yang kita nggak punya gitu. Tapi yang kita punya mereka nggak punya, ya itu dijadiin satu kelebihan aja gitu, terus itu diasah supaya kamu juga berhak punya privilege atas dirimu sendiri gitu. Karena good looking itu kan nggak muluk-muluk tentang wajah, nggak muluk-muluk tentang penampilan, bisa jadi kayak tentang attitude, terus gimana cara kita nge-treat orang. Kadang nggak semua orang yang penampilannya baik tapi kadang-kadang dia nggak bisa nge-treat orang tuh dengan baik pula gitu kan. Bisa jadi juga good looking itu entah dia dari mix and match pakaiannya dia gitu, dari kebersihannya dijaga, bahkan juga dari pendidikan juga bisa jadi good looking kan. Betul banget. Intinya tuh nggak hanya dari physically doang ya, tapi personality sama skill itu penting banget. Itu juga penting. Good looking ataupun tidak good looking, tujuannya tetap utama yaitu harus self love. Teman-teman, sampai di sini podcast cakap-cakap kita di episode perspektif tentang orang-orang yang good looking. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa tetap ikutin protokol kesehatan kemanapun kalian mau pergi. Bye-bye. 1, 2, 3. Salah.